Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mengenai operasi pemboran. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gracia Shalentawas dengan NIM 1324 184 026. Saya dari Teknik Produksi Migas, Politeknik Negeri Ambon. Operasi pemboran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara melubani sebuah permukaan sampai menembus formasi demi tercapainya tujuan tertentu. Nah, tujuannya bisa bermacam-macam, seperti untuk mengambil minyak bumi, gas alam, energi panas bumi, maupun air formasi, dan juga mengambil mineral lainnya. Dalam operasi pemboran tentunya memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama, pemboran eksplorasi, pemboran delineasi, pemboran pengembangan, dan juga pemboran produksi. Selain itu, terdapat juga beberapa jenis pemboran yang biasa dilakukan, antara lain, yang pertama, pemboran vertikal, yaitu pemboran lurus ke bawah. Yang kedua, pemboran terarah atau directional drilling, yang memungkinkan lubang bor diarahkan ke sisi tertentu untuk menjangkau target yang tidak tepat berada di bawah rig. Dan yang ketiga, tentunya, yaitu pemboran horizontal. Nah, pemboran ini yang umum digunakan pada lapisan reservoir yang tipis dan juga luas, agar area kontak lebih besar dan produksi lebih maksimal. Pemboran juga tidak bisa dilakukan tanpa peralatan khusus. Beberapa komponen utama dalam operasi pemboran antara lain, yang pertama yaitu rig pengeboran, yang merupakan struktur utama tempat seluruh proses berlangsung. Yang kedua yaitu drill string. Nah, drill string ini merupakan rangkaian pipa bor yang diturunkan ke dalam tanah. Yang ketiga terdapat drill bite atau mata bor yang berputar untuk menghancurkan batuan. Yang keempat yaitu top drive atau rotary table, alat yang memutar pipa bor. Berdasarkan lokasinya, pemboran dapat dilakukan di darat yaitu onshore dan juga lepas pantai yaitu offshore. Pada area atau lokasinya, tentunya terdapat rig yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu onshore, yang itu land rig. Seperti namanya, land rig yaitu rig yang digunakan di atas tanah. Nah, tipe rig ini dilengkapi dengan peralatan dan komponen-komponen untuk melakukan pengeboran minyak dan gas di atas tanah. Land rig ini umumnya terbagi atas dua tipe, yaitu konvensional dan juga mobile. Pada konvensional rig adalah tipe rig yang digunakan pada operasi pemboran, dan ini merupakan tipe rig yang tradisional. Kemudian yang kedua yaitu mobile rig. Nah, mobile rig merupakan tipe rig yang dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhannya. Mobile rig juga dapat memiliki roda atau alat yang dapat memindahkan untuk membantu proses ini. Kemudian pada offshore terdapat marine rig, yaitu tipe rig yang digunakan di lepas pantai. Dan umumnya, rig tipe ini ditarik dari pelabuhan hingga tiba di daerah yang akan dilakukan pengeboran. Nah, marine rig juga dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu bottom support. Nah, yang seperti namanya berarti rig yang memiliki topangan. Kemudian yang kedua yaitu floating atau tipe marine rig yang mengapung di atas permukaan air. Dalam operasi pemboran di rig, secara garis besar dapat dibagi dalam 5 komponen utama, yaitu yang pertama sistem tenaga atau yang disebut dengan power system. Yang kedua yaitu sistem pengangkat atau hoisting system. Yang ketiga yaitu sistem putar atau rotating system. Dan yang keempat yaitu sistem sirkulasi atau circulating system. Dan yang terakhir yaitu sistem pencegahan semburan atau biasa disebut dengan BOP. Nah, sistem tenaga atau power system menyediakan energi yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh rig pengeboran. Biasanya menggunakan mesin diesel yang menggerakkan generator listrik. Nah, energi listrik ini dapat digunakan untuk menjalankan pompa lumpur, kemudian dapat mengoperasikan draw works, yaitu penarik pipa bor. Yang ketiga dapat mengaktifkan rotary table atau top drive. Yang keempat dapat menyalakan sistem kontrol dan peralatan penunjang lainnya. Kemudian yang kedua terdapat hoisting system atau sistem pengangkat. Nah, sistem ini digunakan untuk mengangkat dan menurunkan rangkaian pipa bor atau drill string ke dalam atau keluar dari lubang bor. Komponennya meliputi draw works, yaitu motor penggulung tali baja, kemudian ada crown block, yaitu cut roll tab di puncak derrick,
Dan yang ketiga yaitu traveling box, atau biasa disebut dengan katrol yang bergerak yang terhubung ke hub dan pipa bor. Kemudian terdapat juga wireline atau kawat baja, yaitu tali pengangkat yang digulung oleh drawworks. Sistem ini sangat penting saat mengganti mata bor dan juga memasang casing atau dapat menghentikan pemboran darurat. Kemudian yang ketiga yaitu rotary system atau sistem putaran. Tentunya berfungsi untuk memutar pipa bor dan mata bor di dasar lubang agar batuan bisa dihancurkan. Nah, sistem ini juga terdiri dari rotary table yaitu platform pemutaran di lantai bor, memutar kelly dan drill string. Kemudian yang kedua yaitu kelly. Kelly merupakan batang baja panjang berbentuk segi yang menghubungkan rotary table dengan drill string. Yang ketiga yaitu top drive. Top drive merupakan alternatif dari rotary karena merupakan sistem pemutar yang terpasang di atas rig. Nah, sistem putaran ini diteruskan hingga ke drill bite yang menghancurkan formasi batuan di bawah permukaan. Kemudian yang keempat, komponen yang keempat yaitu circulating system atau sistem sirkulasi lumpur. Nah, sistem ini mengalirkan lumpur pemboran atau drilling mud selama proses pengeboran berlangsung. Fungsinya antara lain yaitu untuk membawa serpihan batuan atau cutting ke permukaan. Yang kedua, mendinginkan dan melumasi mata bor. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan tekanan formasi untuk mencegah kit. Yang keempat tentunya menjaga kestabilan dinding lubang. Nah, pada sistem ini juga terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama tentunya mud pump yaitu pompa lumpur. Kedua yaitu mud pit atau penampung lumpur. Yang ketiga yaitu shell shaker atau penyaring serpihan batuan. Yang keempat yaitu standpipe, rotary hose, drill pipe yaitu jalur masuk lumpur. Dan yang terakhir yaitu well control system atau sistem pengendalian sumur. Nah, ini merupakan sistem keamanan untuk mencegah blowout, yaitu semburan tak terkendali dari fluida formasi. Komponen utama dalam sistem ini merupakan blowout preventer atau BOP, yaitu alat besar yang dipasang di atas casing head untuk menutup lubang secara cepat. Yang kedua yaitu akumulator unit, yang menyediakan tekanan hidrolik untuk mengaktifkan BOP. Yang ketiga yaitu valve manifold, yang mengarahkan fluida jika tekanan berlebih muncul. Kemudian, terdapat juga secara umum tahapan operasi pemboran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, spudding. Spudding merupakan tahapan awal di mana rig mulai mengebor permukaan. Kemudian terdapat drilling surface hole, yaitu hingga kedalaman tertentu untuk pemasangan casing awal. Yang ketiga, yaitu terdapat casing dan semen, di mana pipa selubung dipasang dan disemen agar lubang menjadi stabil. Kemudian juga terdapat drilling, intermediate, dan production hole untuk mencapai zona target. Nah, yang terakhir juga logging. Logging yaitu proses pengembalian data pada formasi batuan dengan menggunakan alat khusus. Kemudian juga terdapat well completion untuk mempersiapkan sumur agar bisa berproduksi.